Yang pekerjaan yang banyak arsitekturnya, dia akan berbeda-beda. Jadi penyusunan jenis pekerjaan itu tidak ada yang standar. Kemudian jenis material, nah ini luas sekali. Ya, jenis material, seorang estimator harus memahami jenis material, mungkin pelan-pelan. Ya, harusnya saya berulang-ulang mengatakan, mata kuliah ini harusnya bukan di semester kelima, ya harusnya di semester atas, setidak-tidaknya di semester ketujuh. Ya, tapi sudah diplotkan demikian ya. Sementara kita ikuti dan mungkin kita akan terusulkan bahwa mata kuliah ini dipindahkan aja, karena untuk memahami berbagai disiplin ilmu dasar yang sebanyak itu mungkin agak sulit, tapi siap-siap aja lah ya, siap-siap aja hadapi. Mungkin dengan ketekunan, dengan kita lebih ulet, kita akan bisa berhasil. Ya. Dan di samping itu kita harus memahami juga merek, ya. Jadi karena merek mempengaruhi harga. Karena kita menghitung harga satuan, kalau ikut tender, merek A dengan merek B itu sudah berbeda harga dan tipe ya, spesifikasinya sangat mempengaruhi harga satuan. Nah, kemudian saya akan singgung juga satuannya apa ya untuk menghitung. Misalnya beton dalam meter kubik, ada yang langsam, apa itu langsam ya, yang tidak bisa dihitung dalam meter persegi, meter kubik, meter lari, kita hitung dalam bentuk langsam. Kemudian meter persegi, meter lari, ada yang satuannya unit, ya, misalnya pintu 1 unit, ya. Kemudian ada yang satuannya buah, kemudian ada yang titik dan ada yang batang. Nah, mungkin contoh yang titik itu ya instalasi listrik sekian titik, batang cerucuk kayu sekian batang, ya dan lain-lainnya. Nah di sini saya mulai tampilkan dari akhir daripada atau rangkuman daripada RAB yang kita sebut rekapitulasi rencana anggaran biaya. Saya ambil contoh satu rumah kecil, ini contohnya rumah sederhana, ya. Sini ada rumah sederhana, ini potongannya. Jadi kita harus bisa membaca ini. Di potongan biasanya sudah ada nih. Ini atap dari apa, kuda-kuda dari apa, plafon dari apa, dinding dicat atau diplester, keterangannya pun sudah ada. Kalau untuk rumah sederhana mungkin tidak begitu lengkap dengan spesifikasi teknis, tapi dia lengkapi dengan gambar beberapa lembar. Seperti itu. Kecuali untuk proyek gedung bertingkat itu sangat lengkap sekali, gambarnya sampai ratusan lembar. Nah, jadi ini yang rekapitulasinya. Rekapitulasi ini terdiri dari ya ada uraian pekerjaan dan jumlah harga. Misalnya pekerjaan persiapan 6.759.500. Kalau pertanyaannya angkanya dari mana? Dari RAB. Jadi ini adalah rangkuman daripada RAB. Kemudian dibagi jadi dua, pekerjaan persiapan, pekerjaan konstruksi pun dibagi A-nya pekerjaan tanah sampai ke K. Di rekapitulasi ini itu adalah merupakan item-item pekerjaan atau sub, ya ini dikatakan sub bidang pekerjaan karena ini masih ada breakdownnya. Misalkan pekerjaan tanah ini masih ada breakdown, galian tanah, pondasi, urugan kembali dan lain-lainnya, timbunan pasir. Ini merupakan sub pekerjaan dengan nilai katakan 14.458.749.8 rupiah. Nah, sub item itu dikumpulkan semua di RAB. Nanti kita akan lihat di RAB-nya ada sub item ini dari mana datangnya sub item itu. Nanti masing-masing ada breakdown-nya, dikumpulin jadi satu. Nah, ini tidak harus menjadi dua, ini bisa sampai 20, sampai berapa banyak bisa terjadi. Ini hanya contoh. Ya, ini contoh dua, ya, karena saya mau tampilkan di slide ini, saya mesti mengambil contoh yang agak simple, bisa dilihat jelas. Kalau saya tampilkan sampai 20 poin, tidak kelihatan lagi ini semua, ada kayak semut tulisannya kan. Nah, setelah dijumlahkan, rekapitulasi itu sebesar 346.830.573.28
rupiah. Dan setelah jumlah itu PPN kita masukkan di sini 10%. Jadi ini wajib ada PPN setiap rekapitulasi pekerjaan yang kita hitung. Ya, jadi harganya mesti ditambah dengan PPN 10%. Kemudian dijumlahkan, jumlah termasuk PPN 381.513.630,61 rupiah, dan biasanya dibulatkan. Ini dibulatkan sampai ribuan. Ini tergantung apa namanya kontraktor nih yang mau dia bulatkan sampai di mana, ataukah dia mau bulatkan sampai ke jutaan, ya silakan 381 juta. Nah, di sini contoh ini dia bulatkan sampai ke desimal ribuan. Jadi sehingga keseluruhan untuk membangun satu rumah sederhana seperti ini dikenakan biaya, direkapitulasi biaya sebesar 381.513.000 rupiah. Kemudian harus dibuat terbilangnya dengan tulisan. Ini di bawah ini ada terbilangnya 381.513.000 rupiah. Nah, inilah selesai ya akhir daripada perhitungan RAB untuk mendapatkan harga total seperti ini. Jadi kita lihat RAB-nya. Nah, ini yang saya tampilkan di sini RAB-nya. Pekerjaan persiapan tadi. Jadi pekerjaan persiapan tadi kan 6.759.500 rupiah. Ini breakdown-nya. Tadi saya katakan di breakdown, masing-masing di breakdown. Jadi yang 6.700.000 sekian, kita lihat di sini pekerjaan persiapan yang ini dia. Ya, yang paling atas 6.700.000 sekian, ya. Kita kembali sini. Jadi ini breakdown-nya. Jadi di RAB ini yang kita susun ya. Kita susun RAB seperti ini. Masing-masing sub item yang saya katakan, sub item 1 ini pekerjaan persiapan, sub item 2 di sini ada pekerjaan konstruksi, dibagi jadi A pekerjaan tanah pasir, B pekerjaan pasangan dinding, C pekerjaan struktur beton, D, E dan seterusnya. Masing-masing sub item, harga-harga sub item itulah yang kita pindahkan ke rekapitulasi. Nah, kita lihat di RAB. Ya, RAB harus ada kolom nomor. Kemudian ada kolom uraian pekerjaan. Sini uraian pekerjaannya. Kemudian kode analisa. Ini sudah kita pelajari pada kuliah sebelumnya. Kode analisa, ya. Kemudian volume satuan. Ini tidak begitu lazim dia gabung karena di Excel kalau digabung nanti sulit, ini tidak bisa dipluskan atau di link ya. Maka itu saya sarankan ini dibagi jadi dua. Ini ada garis merah lagi saya tambahkan sini. Ya. Ini adalah volume ya. Menghitung volume nanti kita ada paket tersendiri nanti kuliahnya menghitung volume. Jadi hari ini kita ikuti dulu bahwa volumenya ini sudah dihitung ya. Ini volumenya. Satuan kita bisa. Jadi ini kita bisa volume dengan satuan. Satuan yang tadi saya sampaikan di sini ada unit, ada meter lari, meter persegi. Ini ada unit lagi, meter persegi. Misalnya pekerjaan listrik dan air kerja. Ya, ini hanya kita buat dalam bentuk unit. Wah, satu unit itu selesai karena pekerjaan persiapan itu, pekerjaan listrik air kerja itu di sana ada sumur bor, ada listrik PLN, ada iuran yang harus dibayar, ada kabel dan lain-lainnya, sangat banyak sekali. Dan mungkin kalau untuk rumah sederhana ya pekerjaannya kan tidak terlampau mahal. Di sini cuma 1 juta, maka itu daripada membreakdown 1 juta itu ya cukup ribet, ya kita buat langsam. Nah, itulah kenapa dibuat langsam di sini. Kita buat langsam. Jadi untuk pekerjaan yang kecil-kecil dikumpulin menjadi satu dan ribet sekali dan tidak begitu mempengaruhi harga satuan, kita boleh buat langsam. Nah, contoh yang langsam berikut ini, yang langsam price, LS itu langsam ya. Langsam. Pengukuran dan pasangan boplang. Ini di sini kode analisanya LS, tapi di sini tidak dalam bentuk unit.
di sini boplang kita bisa hitung dalam meter lari atau meter panjang. Jadi di sini 64 meter, ya. Dan seterusnya, ya. Nanti katakan galian tanah dalam meter kubik, ya, urukan kembali meter kubik. Mungkin ada pasangan pelesaran dalam meter persegi dan terusnya. Nanti kita akan melihat jenis pekerjaan apa saja secara visual. Saya cari banyak sekali dari gambar-gambar untuk saya tampilkan nanti. Nanti bisa dilihat di sana, mahasiswa bisa lihat di sana. Saya akan tampilkan, saya akan uraikan di dalam satuan apa dan jenis pekerjaan, merek dan lain-lain. Kemudian kode analisa ini kita ambil dari kuliah terdahulu. Ini kan ada kode analisa A0102. Jadi saya sudah sampaikan bahwa kuliah analisa itu harus diberikan kode. Jadi kodenya kita cantumkan di sini di RAB. Ya. Kemudian harga satuan ini dari harga yang mana? Dari harga analisa. Ya, misalkan saya ambil contoh Rp315.500 untuk membuat gudang kerja. Ya. Untuk membuat gudang kerja. Ya. Ini dari mana datangnya? Ini dianalisa ya, A0102. Nah, ini contohnya, contoh analisa di sebelah sini. Inilah analisa. Jadi analisa ada, kemarin kita udah mempelajari koefisiennya. Ada kayu 0,08 meter kubik, paku 0,25 kilogram, ya kalikan harga satuan, kemudian dikalikan ini menjadi harga satuan analisa, dijumlah, tambah, kan ada ditambah overhead dan lain-lainnya, ya. Sehingga didapatlah Rp315.500. Ini yang kita cantumkan di RAB. Jadi harga satuan ini adalah dari analisa. Catatannya yang ada analisanya. Kalau yang tidak ada analisa, kita langsung cantumkan aja. Misalkan pintu 1 buah. Wah, pintu kalau kita buat analisanya kan terlalu ribet. Dicantumkan aja harga satuannya berapa 1 buah pintu. Ya, ini yang RAB yang tadi pindah ke rekapitulasi. Jadi nampak breakdown daripada sub-sub item pekerjaan. Nah, ini contoh harga satuan, ya. Contoh harga satuan analisa kita kumpulin semua dalam satu tabel supaya mudah kita isi ke RAB-nya, ya contohnya. Ya, kemudian kita lihat sekarang. Bentar, saya kembali dulu. Nah, ini ada file Excel yang sudah saya siapkan. Nanti untuk mahasiswa saya bisa kirim aja nih. Ya, saya kirim, ini sudah dalam bentuk Excel. Yang tadi, ya, rekapitulasi tadi, ini saya ambil dari sini. Jadi sudah dihitung, anggaplah sudah benar. Ya, ini hanya untuk contoh kuliah. Kalau kita anggap sudah benar, tadi harga totalnya setelah dibulatkan dengan tambah PPN Rp381.513.000. Kita catat di sini, ya. Ini gambar ini sebenarnya tidak ada di rekap RAB, tidak ada, tapi saya cantumkan aja untuk gaya-gayaan aja ya, kita tampilkan di sini. Nah, ini dia. Ini saya catat sini. Nah, kemudian kita lihat di sini RAB-nya. RAB yang saya kutip kan sedikit. Ini RAB-nya panjang nih, ya. Pekerjaan persiapan ini RAB-nya semua nih. Ini panjang sekali, ya, RAB-nya. Nah, ini. Jadi yang sub item pekerjaan yang ini tadi, yang sub sampai ke K, ya. IJK ini sub itemnya sudah ada harganya. Ini yang kita pindahkan ke tinggal kita pluskan aja, pluskan ke rekap RAB. Kita pluskan. Ya. Nah, RAB itu didukung oleh berbagai faktor untuk mendapatkan total harga ini. Di sini ada, nampak mungkin, ya, yang warna hijau ini dari analisa, kemudian dari harga bahan, dari harga upah, harga pekerjaan, analisanya. Nah,
misalkan gini, kita sudah menghitung ya 381.513.000. Jadi menghitung RAB kita mesti link di Excel supaya apa? Supaya kalau terjadi kekeliruan bisa kita perbaiki dengan mudah, tidak menghitung ulang lagi, atau mungkin dalam perjalanan ketika menghitung RAB terjadi kenaikan harga. Misalkan kenaikan harga semen, misalkan kita ambil aja sini harga bahan, ya. Kita klik di sini harga bahan semen. Mungkin dalam suatu kondisi semen putus. Ya, kalau suatu daerah yang agak terisolasi, kalau jembatannya putus ya semennya putus gitu. Ya, atau karena faktor-faktor lainnya. Semen yang 62.500 ya. Misalkan sekarang semennya naik harga ya. Jadi 80.000. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Di Excel kita tinggal mengganti 62.500 menjadi 80.000. Jadi kalau kita lihat di sini ya yang tadi RAB tadi, loh, saya tak bisa tampilkan ini karena di ini ada ya bisa di RAB ini tadi ya 381.513.000 ya. Ini saya catat di sini supaya tidak hilang. Nanti begitu semen kita rubah ini akan berubah ya harga totalnya di Excel. Jadi kita rubah harga bahan. Jadi katakanlah misalkan karena suatu situasi harga semen menjadi 80.000. Kita ganti 80.000. Saya klik di sini. Ini jadi 80.000 ya. Kita lihat di RAB. Jadi yang semula 381 juta sekarang sudah berubah menjadi 387 juta. Nah, jadi kalau ada perubahan-perubahan harga dengan mudah ya dan dengan cepat kita tinggal ganti aja ya, kita ganti di harga satuan ini, maka harga totalnya otomatis akan berubah. Nah, kita kembalikan lagi, misalkan tadi yang 80.000 kita kembalikan, tiba-tiba di suatu saat terjadi kesulitan pekerja sehingga atau proyek banyak. Jadi di dalam daerah yang sekitar itu proyek banyak sehingga sulit mencari pekerja. Pekerja tidak bisa digaji yang 100.000 ya. Tidak bisa. Nah, katakanlah gaji pekerja per harinya itu sampai 140.000. Ini tuh contoh ya. Kita langsung kita rubah aja. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang lagi analisanya, ya harga satuan, kemudian kita menghitung RAB. Tidak perlu. Kita cukup di daftar harga satuan kita rubah menjadi 140.000. Ya. Setelah kita rubah, otomatis di rekapitulasi harga akan berubah. Yang semula 381.513.000 berubah jadi 419.116.000. Jadi kalau kita sudah rancang seperti ini dalam bentuk Excel, maka dengan mudah sekali lagi ya kita akan bisa merubah kalau ada katakan kekeliruan, kenaikan harga, mungkin juga tiba-tiba harga turun. Jadi kita supaya bisa bersaing memenangkan tender ya langsung kita edit, cukup editnya di harga satuan dan harga satuan bahan dan upah, otomatis yang analisa ini akan berubah juga. Ini ada analisanya, harga satuannya pun akan berubah dan sampai ke RAB-nya, rekapitulasinya pun akan berubah. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, ya tadi kita sudah melihat ilustrasi bagaimana mengaplikasikan RAB di dalam Excel. Ada satu hal yang sangat penting sesuai dengan agenda kuliah kita hari ini. Berikutnya adalah uraian pekerjaan. Ini sangat penting. Saya besarkan dulu uraian pekerjaan di sini.
untuk membuat uraian pekerjaan ini, ya, tidak ada sesuatu yang baku dan kelihatannya tidak pernah baku. Ya. Kenapa? Karena tergantung kepada jenis pekerjaan yang mau kita hitung. Ya, saya tampilkan beberapa contoh RAB. Ya, ini beberapa contoh RAB ini tidak ada yang sama. Nah, misalkan untuk rumah sederhana, mungkin lebih mendekati seperti ini. Ya, ada pekerjaan persiapannya. Ya, jadi untuk uraian pekerjaan, ya, ada yang berdasarkan urutan pekerjaan, metode pelaksanaannya, mulai pembersihan lokasi, pengukuran, pemasangan boplang, galian tanah pondasi, kemudian ngecor pondasi, ngecor slop, kolom, terus ke atasnya balok lantai, pelat lantai, atau kalau rumah sederhana langsung kuda-kuda, atap, disusun menurut urutan pekerjaan yang mana dikerjakan duluan. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ya, ada yang kelompokkan menurut jenis pekerjaan. Ini pekerjaan beton, pekerjaan tanah, pekerjaan batu, pekerjaan listrik dan lain-lainnya. Jadi berbeda-beda. Tetapi jangan sampai, ya, saya buat catatan di sini, jangan sampai disusun untuk melanggar urutan pekerjaan. Ada kaidah urutan pekerjaan. Misalnya gini, pekerjaan pondasi sudah, kita buat pekerjaan, katakanlah pekerjaan atap belum, ya, kita sudah membuat pekerjaan plafon. Itu janggal, ya, itu tidak boleh. Pekerjaan atap belum, kalau belum teratap bagaimana memplafon? Ya, kenapa kita lebih senang sesuaikan yang urutan pekerjaan? Karena kontraktor di dalam pelaksanaan dia kan harus termin. Jadi ketika dia termin, nampak pekerjaan di awal itu selesai, dia bisa terminkan. Nah, jangan dia kalau langsung dia pekerjaan cat, dimasuk ke pekerjaan urutan ketiga, sedangkan pekerjaan pondasi di ujung, loh kok ujung duluan selesai gitu kan. Jadi susunannya kurang tertib, itu tidak tidak mantap jadinya, ya. Nah, jadi ini contohnya, contoh untuk rumah sederhana, karena persiapan langsung pekerjaan konstruksi yang tadi kita tampilkan itu, kemudian pasangan dinding, kemudian pekerjaan beton sini ada slopnya, ada kolomnya, ada ring balok, ya. Kemudian pekerjaan kusen, sekalian dengan pekerjaan dinding dikerjakan, kusen dipasang, kalau kusen kayu, tapi kalau kusennya bukan kusen kayu, belakangan dipasang aluminium, itu belakang dipasang. Kemudian yang ini lebih ke pekerjaan gedung bertingkat atau struktural. Jadi ini lebih ke building. Jadi kalau building, pekerjaan persiapan satu kelompok, kemudian pekerjaan struktur ini karena tribunnya banyak. Wah, tribun barat, tribun timur, dan lain-lainnya, pekerjaan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Maka itu ini pun berbeda. Maka itu setiap uraian pekerjaan itu, si estimator ini harus jeli. Kita mesti jeli, kita lihat gambar, kita baca gambar, urutan apa yang mau kita susun. Jadi, semua item pekerjaan ini semulanya tidak ada. Si estimator lah yang menyusun. Ya, jadi bisa dibayangkan ini untuk menjadi seorang estimator dia harus bisa menyusun semua item-item pekerjaan seperti ini. Nah, ini ada contoh satu lagi. Ini lebih ke pekerjaan arsitektur atau pekerjaan ME di sini. Selesai pekerjaan struktur yang mungkin dia hanya pekerjaan strukturnya ada perbaikan sedikit, ya ada sedikit pekerjaan struktur, dia sudah masuk pekerjaan arsitektur. Ya, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, alat penggantung, profil, ya. Ini pasangan-pasangan dinding, ya. Jadi ini sekali lagi saya tekankan di sini bahwa sampai saat ini belum ada yang baku dan kelihatannya tidak pernah dibuat baku, tidak bisa dibuat baku, ya. Ini kita lihat uraian pekerjaan. Jadi berikutnya adalah ilustrasi pekerjaan-pekerjaan supaya mahasiswa bisa lebih memahami, tentu dalam bentuk foto-foto, ya. Kita mulai dari awal sekali, ya. Kita coba dari awal sekali.
ini lahan, suatu lahan kita bersihkan, pembersihan lahan kita bersihkan. Kemudian job site-nya kita ngatur seperti apa job site-nya. Kemudian buat tadi yang diri sedikit ini, ya bisa seperti ini, kantornya kontraktor, kantornya konsultan, ya dibuat diri sedikit seperti ini. Nah, ada yang dibuat dalam bentuk apa namanya kontainernya, ya. Ini bisa, kalau ini bisa dipasang AC ini. Ini kalau biasanya untuk building yang gedung-gedung bertingkat ya seperti ini. Mungkin kalau rumah-rumah sederhana yang 300-an juta, ya tentu tidak mungkin dia pasang AC segala macam, ya biaya operasionalnya tertutupi. Ya mungkin dia buat seperti ini. Ya kemudian barak kerja, ya nanti dibuat barak kerja. Nah, tempat penimbunan lahan, kemudian septinya mesti ada, ya. Nah, terus dipersiapkan kalau untuk gedung building, ya dipersiapkan ini untuk apa? Untuk barak pekerja, barak tukang di sini. Jadi ini sebelumnya yang dikatakan sebelum kita mulai pekerjaan itu yang pekerjaan persiapan. Jadi persiapan ini kita persiapkan semua nih, ya seperti ini dan lain-lainnya. Selesai pekerjaan persiapan, kita ukur, ya ini mengukur, memasang boplang. Ini boplang adalah papan acuan. Nah, tadi ada pekerjaan boplang, ini boplang per meter lari. Ini dikalikan berapa meter? Boplang biasanya dipasang dari as yang mau digali biasanya, ya lebih kurang 1,5 meter keluar daripada as galian, ya supaya nanti setelah galian penumpukan hasil galian ini tidak menimpa boplang dan merusak boplang. Boplang mesti dibuat dengan kayu yang kokoh, ya. Kalau dilihat di foto ini belum kokoh, ini belum, masih kayu kecil-kecil, harusnya seperti ini yang kokoh. Jadi sekarang karena mahasiswa belum mempelajari metode pelaksanaan konstruksi, ya kayaknya harus sekalian, karena ini estimasi biaya menghitung RAB tidak mungkin kita lepaskan, ya dari metode pelaksanaan konstruksi. Ya. Kemudian dasar mereka mengukur apa? Sebelum itu mereka harus membuat semacam benchmark, ya. Ini benchmark, ya bentuk seperti ini. Ini merupakan titik acuan buat mereka mengukur, ya. Ini alat ukurnya sini, ini benchmarknya di sini. Benchmark ini sudah ada koordinatnya, koordinat X, Y, dan Z. Z itu ketinggiannya, elevasinya, dan XE itu adalah dua arah X dan Y-nya, apa namanya, horizontalnya, ya. Jadi ada horizontal, ada yang vertikalnya adalah Z. Nah, kemudian masuk ke pekerjaan pondasi, ya. Pekerjaan pondasi pun banyak jenisnya. Baca di gambar. Tugas mahasiswa, pondasinya apa? Apakah hanya pondasi plat seperti ini aja? Foot plat, ya. Kemudian apakah dia pondasi sumuran atau bore pile seperti ini? Atau pondasi pancang? Ini ada alat pancang dengan spoon pile, ya. Dengan mutu betonnya K500, 600, ini spoon pile, ya. Atau jack in pile atau jacking pile. Ini jacking pile. Ini pilingnya nih, yang ini pilingnya, mereka nanti dipegang sama alat, ditekan. Jadi caranya ditekan, kalau ini dipukul, ya. Untuk menghitung RAB, ya, mahasiswa harus harus mengetahui spek teknisnya. Jadi karena mempengaruhi harga. Misalkan ini tadi, ya, mutu betonnya itu mutu beton K berapa, mutu bajanya berapa. K250 dengan K300 harganya berbeda, harga betonnya. Nah, di kuliah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa sampai ke selamnya pun berbeda. Ya. Jadi jenis pondasi itu banyak sekali jenis pondasinya. Yang ini kelihatan di bawah jacking pile, ini pondasi KSLL, sarang laba-laba, ya. KSLL, ini dia. Kemudian ini pondasi cakar ayam. Cakar ayam biasa untuk airport, ya. Cakar ayam ini kalau sepintas melihat di Google itu hati-hati, jangan salah paham.
selalu dianggap pondasi tapak seperti ini, yang gambar pertama katanya cakar ayam, bukan cakar ayam yang ini. Jadi selalu salah paham. Ada saya lihat di Google ya, dibuat pondasi seperti ini, dipasangnya penemu cakar ayam, Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Dipasang di sini, wah kacau nih. Ya, sebenarnya yang cakar ayam seperti ini. Jadi cakar ayam ini yang nampak di sini yang hitam-hitam ini, hitam-hitam itu adalah cakarnya itu. Hitam-hitam itu berupa cincin sumuran. Jadi yang digali yang cincinnya aja. Di tengah ini tanah asli ini. Ya, di tanah asli cincinnya itu digali dengan peralatan khusus, kemudian dimasukkan tulangan dan dicor. Nah, cuma dalam kondisi sekarang modifikasinya sudah banyak. Cakar ayam ada tidak selalu dengan cor lagi, modifikasi sudah ada sekarang dengan pelak-pelak beton. Nah, ini jenis pondasi banyak, belum lagi pondasi rakit, pondasi lain-lainnya banyak sekali. Jadi seorang estimator ya harus mengenal sebanyak ini jenis pondasi ya. Ya, artinya ketika estimator menghitung suatu proyek, dia sudah tahu ya, oh ini pondasinya pondasi ref foundation, pondasi rakit. Wah, saya sudah tahu nih bentuk seperti apa, saya bisa baca gambar dan bisa menghitung. Nah, setelah pondasi ya, ini bahagian dari pondasi juga yang dikatakan dengan pile cap atau kepala pondasi. Nah, ini pile cap itu adalah kepala tiang-tiang ya. Jadi kalau suatu pondasi telapak tidak ada tiangnya di bawah seperti ini, tidak ada tiang, itu dikatakan pondasi footplate, pondasi tapak, pondasi dangkal. Tapi kalau di bawahnya tiang, yang atas nih, yang kepala tiang itu kita beri nama pile cap ya, itu yang disebut dengan pile cap. Jadi nampak di sini urutannya ya. Ini ada footing ya, telapaknya. Kalau nanti di sini ada tiang-tiang pondasi tiang, mau tiang pancang, mau bore pile, itu disebut pile cap. Kemudian di atasnya ada tie beam. Tie beam untuk rumah sederhana selalu disebut dengan slope. Kemudian kolom, balok lantai, pelak lantai dan terusnya ya. Nah, ini contoh pembesian pile cap. Jadi yang seluruh pekerjaan beton ini satuannya kita hitung dalam meter kubik. Nah, sama dengan tie beam per meter kubik, pile cap juga per meter kubik. Ya, dianalisa kita masukkan besi-besi dalam satuan kilogram. Nah, ini contoh, ini gambar yang di samping kanan bawah ini nampak tie beam-nya. Ini ada tie beam, kemudian ada pile cap-nya ini, pile cap. Ya, berarti tiang pancangnya atau bore pile-nya tidak kelihatan di bawah ini. Nah, terus kita naik lagi ya, pelan-pelan kita naik ke atas, pelan-pelan. Nah, dari bawah, ini tadi yang footing-nya. Nah, kemudian yang dikatakan pedestal, ini istilah seperti ini, pedestal ini, itu kita gunakan bahagian dari kolom. Ini kan kolom nih, bahagian dari kolom yang di bawah slope, di atas pondasi. Ini yang dikatakan pedestal. Nah, ini slope-nya kalau rumah sederhana. Nah, untuk pekerjaan beton, nampak di sini, yang atas ini sudah kolom, pedestal yang di bawahnya, ya dari slope ke pondasi, ya itu tuh pedestal, ini kolom beton. Kalau struktur baja seperti ini, ya. Jadi kalau tadi beton betulang semuanya dalam satuannya meter kubik, ya. Nah, di sini untuk struktur baja, pedestalnya ada pedestal beton, ya, pedestal beton. Jadi si estimator harus mengenal ya apa itu angkor baut atau angkor rod. Di sini ada besi untuk menjangkar ya. Nah, kemudian ada base plate-nya. Nah, jadi harus mengenal dan harus menguasai juga ini harga satuannya berapa satu batang nih angkor baut ini. Kemudian base plate, kemudian di baja kolom WF kalau dia baja. Nah, kalau WF dan kolom WF base plate itu dalam satuan kilogram. Nah, kemudian kita harus mengenal juga mutunya, ya. Misalnya mutu baja profil itu dalam
kodenya apa? SS41, bautnya A350, ya. Jadi kita harus mengenal spesifikasi teknik karena itu semuanya mempengaruhi harga. Menguasai harga-harga satuan ya di pasaran karena di setiap daerah harganya akan berbeda-beda. Ya, kita coba lagi. Pelan-pelan naik ke atas lagi. Tadi dari bore pile cap, tie beam sudah. Ya, kemudian menghitung kolom. Ini kolom-kolom beton ini, ya. Struktur kolom beton, ada balok lantainya, ini pelak lantai, kemudian ada balok induk, ini balok induk, ini balok anak, ini pelak lantai. Nah, kalau pembesiannya seperti ini yang kolom beton tadi, ini yang balok-baloknya ada, katakanlah kalau ini balok induk, di sini balok anaknya, ini pembesian pelak lantai. Nah, ini yang struktur bajanya, ini kolom bisa dari H-beam, baloknya biasa dari WF, kemudian ada steel decking. Sini steel decking ada yang bond deck, combi deck, smart deck, macam-macam mereknya. Macam-macam merek itu harga berbeda-beda. Spek teknisnya, ketebalannya berbeda juga berbeda-beda. Jadi mesti dibaca di gambar, ketebalan 0,7 mili dengan 1 mili itu harganya berbeda. Jangan diisi dengan harga yang sama. Nah, kemudian yang untuk struktur baja ini biasanya menggunakan wire mesh. Jadi wire meshnya M berapa? Ya, M8, M10 itu harga juga berbeda-beda. Nah, itu saya memberikan ilustrasi kepada mahasiswa bagaimana harus menguasai disiplin ilmu, berbagai disiplin ilmu yang cukup luas di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi pekerjaan pasangan bata, pekerjaan peleseran. Ini sedang pasang bata nih, ya pasang bata. Yang perlu dihitung ya batu batanya, ya pasang batu bata, campurannya berapa, satuan pasang bata meter persegi, peleseran juga meter persegi. Kemudian harus ada, ini kenapa kosong nih, yang kosong ini. Ini isinya kolom praktis. Jadi kalau selesai dicor seperti ini dia kolom praktisnya. Jadi kolom praktis itu per meter lari hitungannya. Jadi dengan satuan yang berbeda-beda. Nah, kalau ini bukan kolom praktis, ini acuan untuk peleseran yang disebut dengan kepalaan. Jadi sini dipasang dulu kepalaan, kemudian ini mempermudah setelah kepalaannya dipasang, keesokan harinya dipeleser. Jadi kita tinggal tarik aja kayu yang rata, tarik, peleserannya pun jadi cantik, jadi bagus. Ya, nah, ini nampak ilustrasi metode pelaksanaan pekerjaan peleseran. Nah, ini dia pekerjaan kusen. Jadi kusen mempengaruhi harganya apa saja, spesifikasi teknisnya, jenis kusen, ya kusen kayu, ini kusen kayu, ini kusen kayu, ada sekarang sudah ada kusen dari besi, kemudian kusen apa namanya aluminium, ya. Nah, ini bermacam-macam tipe kusennya. Ada kusen yang lebih bagus pada ini kusen UPV, ya harganya pun lebih mahal. Misalkan kusen kayu yang mempengaruhi harga, kusen kayu biasa dihitung dalam per meter kubik atau kalau lebih simpel per unit. Jendela, kusen jendela tipe 1 unit berapa harganya atau berapa meter kubik, ya silakan. Nah, yang mempengaruhi harga apa? Kusen kayu. Kayu apa? Kalau di Pekanbaru, di Riau pada umumnya kusen kulim, ya. Kayu kulim ini cukup mahal harganya. Di bawah kulim ada kayu meranti di sini, kayu balam juga ada, kruing juga ada, ya. Tapi harganya di bawah kulim, ya. Kayu kamper di Riau dikatakan tidak ada. Ini pada umumnya di Jawa. Ini yang kamper ini. Nah, kemudian tuh pintu. Nah, ini pintu. Pintu juga bisa pintu dari apa? Dari kayu, katakanlah. Misalkan dari kayu. Nah, ada pintu balam, tembusu, rengas, dan macam-macam jenisnya. Ada yang di oven, ada yang tidak. Ya. Kemudian kita harus tahu juga nih aluminium. Wah, ini banyak sekali harus dikuasai ini. Ya, aluminium. Dari merek
mutu mempengaruhi harga. Ya, saya tampilkan beberapa merek yang sering kita jumpai. Ya, ini kusen Waikiki. Ya, Waikiki ini kayaknya ini harga yang paling tinggi nih. Ya, kemudian Alexindo ini pada umumnya dipakai, ini harganya agak standar. Ini Damai Abadi ini harganya agak rendah. Jadi si estimator harus tahu ya jenis kusen, merek kusen yang dia pakai, karena ini semua mempengaruhi harga satuan. Dan satuannya dalam bentuk unit meter persegi. Ya, jendela kaca bisa tuh 1 meter persegi sudah include, ya, sudah ada kusennya, sudah ada bingkai jendelanya, sudah ada kaca. Ya, apakah sudah include terhadap kunci? Itu kalau sudah termasuk kunci, ditulis di RAB-nya dengan jelas, lengkap dengan kunci, dengan engsel dan lain-lainnya 1 meter persegi berapa. Jadi mesti disampaikan dengan tertulis dengan lengkap dan jelas. Nah, kalau kita naik ke atas lagi, pekerjaan kuda-kuda. Kuda-kuda dan atap. Kuda-kuda dan atap ini jenisnya juga cukup banyak. Mulai dari kuda-kuda kayu, sekarang mulai karena kayu agak sulit untuk mendapat kayu, sekarang sudah mulai sedikit yang gunakan kayu. Tetapi kalau pada tahun 80-an, hampir 90%, 95% itu adalah kayu. Sekarang malah terbalik ini, ya. Yang gunakan kayu tinggal 10%, 20%, ya. Nah, kemudian sini, ini baja, istilahnya baja berat oleh orang awam, ya. Ini secara akademinya kita katakan baja profil. Ini besar dari WF, Habim, dan lainnya. Ini pun ada mutunya yang katakan SF41, bawahnya A35, A ya, ini bukan M ya, A35. Nah, satuannya apa? Ini dalam kilogram baja, ini dalam meter kubik yang kayu. Kemudian ini nampak kuda-kuda baja ringan. Ya, kuda-kuda baja ringan ini biasa digunakan untuk bentang-bentang yang tidak begitu panjang. Kalau bentang panjang sih agak sulit ya, karena suatu baja ringan tidak begitu kuat dibandingkan dengan baja-baja profil. Baja ringan itu satuannya sudah ada meter persegi. Biasanya meter persegi sudah termasuk 1 meter persegi sudah termasuk kuda-kudanya, termasuk ring, kasau dan lain-lainnya. Nah, di sini nampak nih pekerjaan kuda-kuda yang bulat ini dari pipa, ya. Ini dari pipa, ya. Nah, terus pekerjaan atap ini jenisnya juga banyak sekali nih. Ini atap baja, ya. Atap genteng, ada yang genteng keramik, ya, yang mereknya KIA dan lain-lainnya, ya. Genteng tanah liat, kemudian dari seng, multi sirap, ada yang ondulen itu ada sebangsa karet, sebenarnya dia merek ya, ya. Tapi itu karena merek yang pertama ya sering secara umum orang mengenal merek itu adalah atapnya dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali. Kalau atap satuan dalam meter persegi. Nah, begitu juga tadi yang kuda-kuda kayu, ada jenis kayunya kuruing, ya, untuk kuda-kuda yang masih dipakai sekarang ada kuruing, kuras, resak. Nah, terus di pekerjaan atapnya ada pekerjaan lisplang ini di ujung atap. Per meter lari ada pekerjaan lisplang, di pekerjaan atap ada pekerjaan rabung, ya, pekerjaan talang dan lain-lainnya. Banyak sekali jenis pekerjaan yang di atap ini. Nah, setelah atap selesai, kita sudah bisa pasang plafon. Plafon pun jenisnya lumayan banyak sekali. Ya, saya mulai dari plafon gypsum, ya, ini gypsum dia. Kemudian akustik atau gyp tile seperti ini. Ini dari gypsum yang dipasang les, ini bisa terbuka nih per buah. Ya, ini hanya terletak gitu aja. Ya, kalau ada memperbaiki listrik semacam ya kita tidak perlu bongkar yang seperti ini. Ini tinggal kita tolak, kita perbaiki, kita pasang lagi. Kemudian kalau pada zaman dulu ini plafon
triplek, ya, plafon triplek seperti ini sudah mulai agak jarang digunakan, ya, plafon triplek. Plafon kayu, ya, ini dari kayu, jenis kayunya pun macam-macam. Ini spanrail, ya, ini dari apa namanya, aluminium di sini, plafon ini, ya, ini semua tentu harganya berbeda-beda. Nah, plafon juga dalam meter persegi. Nah, kemudian yang harga yang cukup mahal itu plafon conwood. Ini conwood, semacam fiber semen, tapi kesannya seperti kayu, ya, kesannya seperti kayu. Kalau ingin melihat conwood, itu kita pasang di plafonnya, di list plangnya gedung Visipol di UIR. Ya, coba lihat kalau lihat sana, coba dilihat yang motif kayu itu dari conwood. Ini tahan air, tahan api, ya. Ya, terus kita selesai plafon, itu pekerjaan lantai. Ya, kalau metode pelaksanaan itu kerjakan plafon dulu. Kenapa? Ketika kerjaan plafon, pekerjaan lantai tidak terganggu. Ketika pekerjaan lantai, ya, kalau dikerjakan plafon kan terganggu nih, mesti letak scaffolding. Kemudian kalau pecahan atau ada kejatuhan peralatan atau bahan plafonnya akan merusak lantai. Maka itu plafon dikerjakan duluan, baru kerjaan lantai. Lantai pun macam-macam. Yang umumnya dari lantai keramik atau granit ini untuk zaman sekarang, ya. Lantai keramik, granit, ya. Ini mereknya pun macam-macam, bermacam-macam karena harganya akan berbeda-beda. Mulai merek, ya, yang di pasaran, ya, yang umumnya ada merek Roman, Maserina, KIA, Essensa, Niro, ya, dan lainnya. Ya, ya, yang harga yang agak mahal itu Essensa, ini dia. Nah, yang lebih bagus lagi ini marmer, batu alam dan lain-lainnya itu juga digunakan untuk lantai dengan harga yang berbeda-beda. Memang semuanya dalam meter persegi hitungan satuannya, ya. Pada sekarang sudah ada lantai vinil, ya. Ini vinil, ya, meter persegi juga. Ini di lem, cara masangnya di lem di sini. Kemudian lantai parkit, ini dari kayu-kayu yang diawetkan, yang dibuat dalam bentuk sepotong-sepotong disusun berbentuk lantai parkit. Ini harga juga cukup mahal, ya. Pada zaman dulu ini sudah hampir tidak ada lantai teraso. Ini sudah hampir tidak ada nih teraso, dari ubin yang petak-petak teraso, kemudian nanti dipoles, ya, seperti ini jadinya. Ini yang pada zaman lampau ini lebih tua lagi, ubin PC. Ubin PC ini dari semen ini, ya. Ya, mungkin ini tinggal 1-2 rumah yang ada di Pekanbaru nih, ya. Sulit sekali mendapatkan ini ubin PC seperti ini, ya. Nah, terus kalau pekerjaan lantai selesai, bisa pekerjaan pintu, kunci, penggantung, ini kunci, ini juga tergantung ini. Harganya tergantung mereknya, spek teknisnya, ya. Satuannya dalam bentuk buah, ya. Kunci sekian buah, ini door closer, ya, 1 buah, ini rel, pintu geser, ya. Nah, ini tergantung merek, ya. Yang umumnya ada mereknya Paloma, mereknya SES, kemudian yang rel ini ada Soligan, ada yang mereknya Wina. Jadi macam-macam mereknya. Jadi kalau kita bayangkan, ya, seorang estimator ini harus sudah lebih kurang dia tahu tuh, yang merek-merek yang sudah biasa dia sudah hafal nih harga berapa, ya. Ya, kecuali nanti ada merek yang dia tidak hafal, dia survei, ya, dia survei harganya berapa. Ya. Ini masih ada lagi pekerjaan plumbing, saniter, ini banyak sekali yang harus dihitung, ya. Tergantung kepada gedung atau rumah yang mau kita hitung. Nah, ini untuk split tanknya sekarang ada biofill, apakah dengan biofill atau dengan split tank biasa, ini dihitung per unit per buah, ya. Kemudian ini
bagian dari saniter juga. Ini ada drop drain, saringan air hujan di atap. Kalau di lantai itu namanya floor drain, ya. Nah, kemudian ini ada wastafel, kloset, ya, pipa-pipa sanitasi, pipanya dihitung per meter. Kemudian sambungannya dihitung per buah. Ini ada sambungan T, sambungan L, ya, sambungan sudu 45. Ya. Ya. Ini Asus banyak sekali. Ya. Ya. Asus solusi banyak sekali. Ya. Ya. Tolong mic-nya mic-nya masih mikrofon mahasiswa bergema dia, ya, tolong dimatikan. Tidak lama lagi ini, ya, tidak apa, beberapa sel lagi. Ini air bersih, ya, air bersih. Kemudian yang masuk pekerja instalasi ini ada tower air, ini ada tangki air dan lain-lain. Ini harus dikuasai juga oleh seorang estimator. Pekerjaan elektrikal, pekerjaan listrik, ada panel listrik, ya. Kemudian penangkap petirnya seperti apa? Ada grounding, ini yang grounding, ini lampu-lampu di sini. Ya, jenis lampu pun bermacam-macam. Ya, ini saya tidak tampilkan semua nih. Ini cukup banyak sekali. Kemudian kabelnya mempengaruhi harga juga, kabel yang digunakan. Kalau untuk building yang sudah standar biasa kita gunakan kabel 4 besar. 4 besar itu apa mereknya? Supreme, Trangka, kabel metal, kabel Lindo. Ada setelah yang 4 besar ada menggunakan yang dikatakan 10 besar. Contohnya Prima dan lain-lainnya, itu mereknya. Dan instalasi listrik dihitung dalam per titik satuannya, panel nanti per buah, grounding per unit. Ya, ini ada tembaganya dan lain 1 unit itu berapa, ya. Nah, terus pekerjaan cat, ya. Catnya pun macam-macam, apakah cat air, cat minyak, cat meni, cat jingkromat untuk besi. Nah, kemudian dia pelitur, cat duko, ya, banyak sekali. Ini dalam meter persegi hitungannya, ya. Kita terusin. Ini mungkin sudah mau yang terakhir nih, pekerjaan hidran. Hidran ini kalau untuk rumah tinggal ya tidak dijumpai lah. Kalau rumah tinggal atau mungkin yang dalam skop yang kecil, ya, bukan suatu building yang besar-besar, ada yang menengah, mereka tidak menggunakan sistem hidran untuk kebakaran, mereka hanya menggunakan racun api. Mungkin ada racun api per buah, 1 buah, 2 buah, 3 buah. Nah, kalau sistem hidran seperti ini, saya memberikan gambaran. Ini pipa-pipa hidrannya. Ya, jenis pipanya pun ada namanya pipa SCH untuk hidran. Ada SCH 40, SCH 80. Kemudian sprinkler ini, nampak sini. Nah, ini fungsinya ketika ini ada merah, ada yang biru, ada yang ungu. Ketika kebakaran terjadi, kalau ada yang suhu 60 derajat, 70, 80, kalau kita pasang 60, suhu ruangan sudah 60, ini akan pecah sendiri. Kalau pecah nanti airnya keluar seperti ini. Dia disambungkan ke pipa-pipa hidran. Nah, ini hidran batang yang di luar, ya. Nah, kemudian ini pompa-pompanya, ya. Pompa-pompa untuk hidran, yang diesel pump, ini mahal sekali nih, puluhan juta nih. Untuk building ini, ya. Kalau untuk hotel, rumah sakit tuh harus ada ini, ya. Nah, kemudian ini joki pump, ya, electrical pump. Jadi pompa ini masih ada. Kalau ketika ruang genset pun hampir terbakar, ini mungkin panel listrik terbakar, ya tidak berfungsi lagi electrical pump, sehingga kita pakai diesel pump. Ya, ini untuk mengatur tekanan, joki pump. Kemudian ini ada panel hidran dalam ruangan. Ya, jadi itulah gambarannya. Seorang estimator harus menguasai begitu banyak disiplin ilmu, begitu banyak pengetahuan. Saya harap dengan adanya kuliah ini, mahasiswa bisa memahami dengan baik dan memperluas wawasan yang ada. Ya, untuk season 1 saya anggap sekian dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ririn. Silakan Bu Ririn. Bu Ririn, silakan. Ya, Pak. Ya, Terima kasih kepada Bapak Roni yang telah memaparkan materi untuk kuliah kedua
kali ini. Baik, langsung saja. Mungkin bagi rekan-rekan yang akan bertanya, silakan menghidupkan mikrofonnya. Kepada mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak, kalau sesi ini mau nanya tentang volume pekerjaan, bisa Pak? Boleh? Boleh si Pinta Selalu. Memang kita sih supaya lebih terfokus, saya sih inginnya bertahap dipersiapkan. Tapi boleh juga, silakan. Seperti apa yang mau ditanya? Mau nanya tentang ini Pak, volume pekerjaan PLCAP Pak. Ya, terus? Nah kan di tugas besar tuh pondasinya gunain mini PLCAP ya kalau nggak salah. Pondasinya mini pile, kalau pile cap tidak ada mini pile cap ya. Oh iya, pondasinya ya. mini pile cap. Iya, ya. Ya, itu gimana cara menghitung volume pekerjaannya, Pak? Nah, gini, kalau pile cap, kita kan disajikan dalam per meter kubik. Jadi volume pile cap katakanlah panjang kali tinggi. Katakan semeter 20 kali semeter 20 kali 50 cm, berarti 1,2 kali 1,2 kali 0,5 sekian meter kubik. Jadi sekian meter kubik beton pile cap nanti dianalisa, diambil analisa untuk pekerjaan pondasi dengan mutu beton FCAS-nya berapa MPa. Di situ ada sekian kubik beton, sekian kilogram besi, sekian meter persegi backcasting, dimasukkan harganya di sana. Ya, dapatlah harga satuannya. Harga satuan pile cap, katakan 1 meter kubik itu adalah 4 juta rupiah atau 5 juta rupiah, kemudian dikalikan dengan volume tadi. Nah, untuk mahasiswa, saya minta tidak menunggu asistensi, menunggu apa, bekerja sesuai dengan, ini kan contoh LHB itu luar biasa banyaknya, sekarang gampang, mau ambil di mana-mana gitu kan, mulai menghitung ketika ada masalah, diskusikan sama dosen, sama asisten. Jadi harusnya kalau kita sistemnya kuliah, tidak menunggu, ya kalau di SMA ya, di SMA, SMP, kalau tidak diberikan, wah kami tidak mau tahu, nanti ujian jangan ada. Kalau kita sudah kuliah itu tidak, ya, diberikan pengantarnya, sudah dicari semuanya. Ada kesulitan, diskusikan sama pakarnya, sama teman, sama dosen, sama asisten. Ya, itu baru bisa. Kalau menunggu dengan cakupan ilmu estimator yang begitu luas, kapan mau tunggu? Ya, kapan mau tunggu? Saya tidak terbayang kalau mahasiswa masih, saya tunggulah, kalau nggak diberikan saya nggak, ya saya tidak dapat, tidak demikian. Ya, berarti itu tidak akan dapat, tidak akan menjadi seorang estimator, ya. Yaitu cari sendiri, tinggal mendiskusikan aja. Ya, ini saudara Jas Fardigansa ya. Mungkin itu. Baik, makasih Pak. Untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Malu bertanya kayaknya. Selama kuliah sudah berapa kali, yang putri tidak ada yang nanya ya? Mungkin hari ini ada nggak? Coba saya, salah satu nih, saudari Novi, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada pertanyaan ya. Ya, selama saya memberikan kuliah, baik isi masih biaya maupun perancangan bangunan gedung, belum ada mahasiswa yang bertanya. Ya, coba mungkin hari ini ada yang pertama sekali yang bertanya. Itu saudari Aisyah ada, mungkin sudah lancar bahasa Indonesianya? Saudari Aisyah? Sudah, Pak. Sudah mulai lancar? Iya, Ini Pak. sulit. Kalau bertanya dalam bahasa Inggris, saya yang kurang paham, gitu kan? Iya. Ada pertanyaan, saudari Aisyah? Nggak ada, Pak.
Tidak ada. Ya udah lancar sekarang bahasa Indonesianya. Ya, Alhamdulillah. ya. Mantap itu, mantap. Ya. Bu Ririn, kalau memang tidak ada, nanti bincang-bincang sama Bu Ririn aja ya. Oh iya. Iya Pak. Di sini juga Ya, ada Bu Yuli. bincang-bincang mengenai tugas dan lain-lain. Kalau memang tidak ada lagi, saya tinggalin aja. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.